jagalah kepastian ilmu. Saya ulang lagi guys, jagalah kepastian ilmu. Karena lewat kualitas ya, argumentatif itu kita bisa mempertahankan wirasah nabawiyah. Kalau beberapa kali ngisi acara di Jogja, memang saya sampai sekarang ngajar di Jogja. Itu pernah ketemu pakar matematika. Niku hitung-hitungan, niku cepet model nganggo hitungan pondok. Misalnya kalau mereka bilang 2% setengah, 2% setengah dari 100, atau 1/20 dari 100, atau 1/10 dari 100. Itu kalau di hitungan Arab, karena Arab itu dulu ummatun ummiyah, umat yang ummi, itu Islam datang dengan matematika yang mudah sekali. Kita tahu misalnya dalam bab zakat, misalnya 2% setengah dibahasakan rubu'ul usyur, karena bertahap. Ini untuk adik-adik ya kan. Jadi misalnya 100, 1/10-nya berarti berapa? 10. Nah dari 10 itu terus ngambil 1/4-nya, yaitu 2, berapa? 5. Itu lebih cepat timbang sampean poro gapit 100 terus dibagi 2 pinten? 5. Jadi ini kalau nanti jajal, saya pernah di salah satu kantor ketemu pakar matematika. Dia tanya saya, Pak Bahak, kenapa Anda nggarap matematika itu cepat? Saya bilang ini matematika Arab, kata saya. Itu mereka kalah cepat sama saya nggarap karena Arab itu ummatun ummiyah. Sehingga saya pernah diberi waktu khusus untuk ngajar semacam ekstrakurikuler di salah satu kampus, mengajar ulumul Islam. Itu yang diantara yang saya ajarkan itu ngitung cepat, berhitung cepat. Misalnya sampai ngitung 1/10 dari 100 sudah tidak mikir, apalagi 1/20. Tapi kalau Islam misalnya zakatut tijarah, zakatut ziroah itu misalnya, ya sudah, misalnya kalau 1/10 ya disebut usyur, kalau 1/20 disebut nisful usyur. Jadi cara berpikir ya 100 diusurkan itu 10, nanti kalau nisful usyur ya berarti berapa? 5. Mereka bilang 1/10 atau 1/20. Sehingga kalau hitungannya miliar juga lebih gampang. Itu tadi misalnya 1 miliar usurnya berarti 100 juta, rubuknya berarti 25 juta, berarti per 1 miliar adalah 25 juta. Nah ini penting saya utarakan supaya Anda bangga dengan apa yang Anda pelajari di Pondok Pesantren Sarang. Jadi pastikan semua ilmu itu al-bayyinah. Al-bayyinah itu argumentatif secara jelas. Kita ini yang mengkaji Quran, mengkaji tafsir, itu betapa bangganya kita jadi muslim, jadi mukmin. Saya beri sekian contoh. Misalnya dalam tradisi pesantren Quran itu ada istilah sakta, dan alhamdulillah tadi saya tahu betul di sini, alhamdulillah sekarang ada Gus Rokib, ada istrinya Gus Roji yang mengampu tahfidz. Saya senang sekali karena semua ini keluarga saya, dan saya sama Gus Bab itu buyut saya kandung itu Mbah Maimunah, Mbak Yunya, Mbak Bedowi. Jadi senang sekali kalau di sini juga ada tahfidz, di Pondok Anwar juga ada garwanya Gus Naji, garwanya Gus Kamil. Saya mohon selain diajarkan syarat talaki atau musyafahah dalam bahasa pesantren, juga diajarkan kepastian hukum pentingnya sakta, supaya orang tidak ragu lagi bahwa kita ini tidak kayak seremonial, memang benar-benar bihujjatin ilmiah, atau kalau istilah para nabi, kul inni ala bayyinatin mir rabbi, benar-benar argumentatif. Sakta itu dimaksudkan adalah, kalau ibarat sastra itu taktek itu memotong. Jadi misalnya begini, yang paling terkenal tentu alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja, terus disaktah qayyimah. Andai kan tidak ada sakta, maka bacanya gini, walam yaj'al, lan orang gawe sapa Allah lahu ing Quran, ora digawe iwajan ing bengkok, qayyiman ya ora digawe jejeg. Itu kan jadi kacau ya, Quran itu ya ndak bengkok ya ndak jejeg. Tapi barokahnya ada sakta, Allah tidak membuat Quran sebagai sesuatu yang bengkok. Sakta berhenti itu menyimpulkan kalau tidak bengkok maknanya jejeg atau lurus, sehingga memang harus sakta. Begitu juga di surat Yasin,
Ketika orang kafir bangkit dari kubur, mereka bilang misalnya wa nufikha fis-sur fa idzahum minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Terus qalu ya wailana man ba'atsana mim marqadina. Orang kafir ketika bangkit dari kubur, mereka tanya, "Mam ba'atsana mim marqadina?" Kita yang bangkitkan siapa? Tentu ini adalah qailul mustafhim. Omongannya orang yang tanya. Terus kita sakta, terus kita teruskan hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Tentu hadza ini tidak sama pengucapnya atau yang mengatakan itu tidak sama. Yang satu qaulul mustafhim atau qaulus sa'il, yang satu qaulul mujawib. Entah yang jawab langsung Allah entah malaikat. Yang jelas itu beda yang mengatakan atau beda qailnya. Berarti menjadi siapa yang membangkitkan kita sakta, terus dijawab hadza ma wa'adar rahman. Andai kan itu dibaca langsung, maka hadza ma wa'adar rahman bagian dari yang dikatakan al mustafhim, bagian yang dikatakan mam ba'atsana mim marqadina hadza ma wa'adar rahman, itu kacau semua. Sehingga saya mohon sekali semua ilmu yang kita dapatkan itu tolong dipastikan bayinahnya. Begitu seterusnya. Dulu Syekhina Kiai Haji Maimun Zubair itu sering gojlok yasinan kok ora roh wakaf, itu kata beliau. Beliau itu paling enggak seneng kalau santri yasinan gini misalnya fala yazunka qauluhum inna na'lamu ma yusirun, itu enggak seneng sekali beliau. Karena tentu maknanya itu fala yahzunka qauluhum Muhammad, kamu jangan risau oleh apa yang mereka katakan. Kalau kamu baca langsung inna na'lamu itu jadi maqaulul qaulnya qauluhum. Yang mereka katakan adalah inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linu. Itu tentu kacau, secara makna kacau. Yang benar adalah fala yahzunka qauluhum, kita wakaf. Kamu jangan gelisah oleh apa yang mereka katakan, yaitu mereka berkomentar bahwa Rasulullah tidak nabi, Rasulullah majnun, Rasulullah sahir. Kenapa kamu gak perlu susah? Karena inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Jadi inna na'lamu itu tasliyatun minallah, Allah menghibur nabinya, kamu gak usah susah Muhammad. Terus yang ketiga misalnya menyangkut maulid atau menyangkut musofahah setelah salaman atau wiridan setelah salaman, itu di kota itu biasa dikritik. Apa dalilnya salaman setelah sholat? Apa dalilnya maulid? Anda sebagai pengikut ahli sunnah yang ala aswaja atau ala Islam Nusantara kalau bahasanya NU, saya juga sering dibully Islam Nusantara itu apa Pak Ba? Apa terus menjadi firqah 73 menjadi 74 karena ditambah Islam apa? Nusantara. Begini loh logika Islam Nusantara itu. Di komunitas internasional itu kalau tidak Syiah itu dinamakan Sunni. Seorang lagi ya, di komunitas internasional itu kalau tidak Syiah disebut apa? Sunni. Sehingga misalnya perang Syiah Houthi sama Arab Saudi ya disebut Syiah versus apa? Sunni. Jadi Wahabi itu dalam dunia internasional disebut apa? Sunni. Setidaknya dalam bahasa jurnalistik. Tapi kita dengan Sunni Wahabi itu banyak perbedaannya. Misalnya mereka anti wasilah, kita percaya apa? Wasilah. Tapi sama-sama dalam ikramus sahabah, sama-sama menghormati apa? Sahabat. Saya teruskan bayinah tadi. Sehingga orang-orang Islam kota yang Sunni aswaja, itu mereka sering tanya, kalau setelah salam orang nyalakan HP boleh enggak? Ya boleh kan. Orang kalau misalnya mau ke kamar mandi boleh enggak? Boleh. Orang mengambil tasnya boleh enggak? Boleh kan. Kenapa salaman menjadi enggak boleh? Bedanya apa dengan nyalakan apa? HP. Semenjak itu ya mereka mikir gitu. Ternyata mereka tasdid atau takalluf. Cara beragama itu takalluf, semuanya harus panduan dari Rasulullah SAW. Maka saya minta tradisi keilmuan di Pondok Sarang itu harus terjaga. Apapun pilihan ilmu itu harus ala bayinah, harus benar-benar jelas. Cara wong Jawa jelas welo-welo. Karena itu kecakapan Rasulullah SAW.